Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita mau datang menyembah Dia, memberikan kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku Tuhan.
Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, sebab Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib, kasih-Nya ajaib bagi kita semua. Kita mau angkat pujian ini, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, biar segala kita yang bernafas memuji dan memuliakan nama Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah panjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah panjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap-Mu. Nama-Mu telah diagung-agungkan melalui pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan, kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kesempatan-kesempatan yang indah pada kesempatan hari ini, ketika kami diberikan anugerah kesehatan, kami boleh pakai sebaik-baiknya waktu ini untuk kami mendekat kepada Tuhan, rindu lebih dalam lagi mengenal Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran, sehingga segala sesuatu yang akan terucap pada kesempatan hari ini, semuanya di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam kebaikan Tuhan, sehingga kita sama-sama pada kesempatan hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan hari ini adalah pencarian harta karun, Saudaraku ya. Dan ini sesuatu yang menarik ya, di tengah-tengah orang dunia yang begitu getolnya, Saudaraku ya, begitu seriusnya mencari sesuatu, harta, kekayaan, kelimpahan, segala sesuatu yang mendukung kehidupan jasmaninya. Tetapi ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita mesti mencari harta rohani
yang akan berguna bagi kehidupan kita, baik di masa sekarang, bahkan di masa kekekalan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, saudaraku ya. Amsal pasal 3, ayat 13 sampai dengan 15. Sekali lagi Amsal pasal 3, ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya, pencarian harta karun, saudaraku ya. Nah, saudara, pada abad ke-16 ada sebuah pesawat, saudara, supaya ada sebuah kapal laut, maksud saya. Kapal laut pengangkut barang-barang yang berharga pada masanya, pada abad ke-16 ya. Kapal itu bernama Nuestra Senora de Atocha. Atocha, saudaraku ya. Ini adalah kapal Spanyol di abad 16 yang begitu luar biasa pada waktu itu, saudaraku ya. Bagaimana ketika Spanyol jaya-jayanya, saudara, mereka berkeliling ke negara-negara jajahan termasuknya, kemudian mengambil barang-barang yang berharga termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok, saudara. Dalam perjalanan waktu mereka kemudian semakin hebat, semakin jaya, saudaraku ya. Nah, satu kali kapal ini, saudaraku ya, salah satu kapal kebanggaan Spanyol pada waktu itu ya, di abad 16, mengangkut barang-barang berharga, termasuk di dalamnya ada emas, ada perak, ada perunggu, bahkan ada permata, saudara ya. Nah, ketika di tengah perjalanan, saudara, kemudian kapal ini diterjang oleh ombak dan kemudian tenggelam, saudara ya. Nah, di dalam sebuah artikel yang saya baca, saudara, bukan hanya satu kapal, 3 kapal yang membawa barang-barang berharga. Dan kapal Nuestra Senora de Atocha ini, saudara, merupakan kapal yang besar, mengangkut barang yang paling banyak, barang-barang berharga. Ya. Nah, kemudian tenggelam, saudaraku, pada waktu yang sama pemerintah Spanyol menghabiskan banyak biaya untuk mencari kapal itu. Tapi kemudian tidak ditemukan, saudaraku. Kemudian ketika waktu berjalan, saudaraku ya, waktu kemudian berlalu begitu lama, saudaraku, pada akhirnya sampai abad 19. Ya, ada seorang bernama Mel Visser, saudara. Dia adalah seorang pemburu harta karun. Ya. Dia orang yang gigih, orang yang tekun, saudara. Ya. Nah, satu kali ketika dia mendengar berita tentang itu, saudara, kisah tentang itu yang dia baca dari sebuah buku sejarah, dia kemudian berniat, berupaya, saudara, untuk menemukan harta karun itu. Ya. Sebuah harta atau sebuah perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh kapal Spanyol tadi yang kemudian tenggelam. Dia cari itu, saudaraku ya. Selama puluhan tahun dia cari itu, saudara ya. Kemudian pada tahun 1985, saudara, dengan luar biasanya dia menemukan bangkai kapal itu di bawah laut. Dan dalam sejarah, saudara, itu menemukan penemuan terbesar ya, nilainya, saudara. Bukan emas, bukan hanya emas, bukan hanya perak, tetapi permata yang begitu bernilai harganya, saudara. Ya, ditaksir sekitar 450 US dollar. 450 juta maksud saya, 450 juta US dollar. Itu uang yang tidak sedikit, saudara ya. Kalau diuangkan sekarang mungkin sekitar 8 sampai 9 triliun, saudara ya. Wah, itu uang sangat besar, saudaraku. Tapi saudara tahu, Mel Visser ini mesti bayar harga untuk dia mendapatkan harta karun itu, saudara ya. 10 tahun sebelumnya, saudaraku, ketika dalam perjalanannya mencari harta karun itu, dia harus kehilangan anaknya dan menantunya di laut ketika menyelam mencari harta karun ini, saudara. Bukan hanya itu, saudaraku ya. Waktu, tenaga dihabiskan untuk mencari harta karun ini. Ternyata masalahnya bukan hanya itu ya. Ketika harta karun itu didapat, saudara, kemudian dia mesti berebut dengan pemerintahan California pada waktu itu, saudaraku ya. Berebut hak kepemilikan ya. Tetapi setelah sekian lamanya, saudaraku, sekitar 8 tahun mengikuti proses pengadilan, akhirnya Mel Visser dan keluarganya memenangkan harta itu. Nah, saudara, coba kita perhatikan ya. Coba kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Mel Visser, sekeluarga, saudara. Begitu getolnya, saudaraku, begitu sungguh-sungguhnya mencari sebuah harta karun. Ya, mencari sebuah harta yang bagi dia akan berguna hanya untuk kehidupan jasmaninya, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika
kemudian dia meninggal, saudaraku, tahun 1997 Malvisser meninggal. Toh dia meninggalnya seperti orang pada umumnya. Meninggal begitu saja, saudara. Harta yang dia cari dengan banyak pengorbanan, dengan banyak hal yang dia sudah keluarkan, saudaraku. Akhirnya ketika dia meninggal pun tetap tidak bisa dibawa. Dia hanya pergi, ditanam di dalam sebuah kuburan dengan peti mati yang secukupnya, seukuran badannya, saudara. Perhiasannya pun tidak ikut bersama dengan dia. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana Amsal berkata bahwa orang yang mendapat hikmat itu, ya, yang memperoleh kepandaian, ini lebih berharga dari emas, ya, lebih berharga dari permata, saudaraku. Bahkan dikatakan apapun tidak dapat menyamainya. Saudara. Ada banyak orang, saudaraku, ya, hari-hari ini bekerja keras, saudaraku, hanya memikirkan mungkin kebutuhan jasmani, keinginan daging, keduniawian, saudaraku, ya, kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan selama hidup di dunia, saudara. Tetapi jika mereka mengabaikan tentang hikmat Tuhan itu, mengabaikan tentang kehidupan yang lebih penting, kehidupan rohani itu, saudaraku, pada akhirnya pun juga akan sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Salomo, saudaraku, mengenai sesuatu yang dianggap lebih berharga dari harta, dari kekayaan, dari emas, dari permata, saudara. Dia berkata bahwa hikmat itu, ya, hikmat ini lebih berharga. Ya. Apa itu hikmat, saudaraku? Ya? Sehingga Alkitab ini menggambarkan sebagai sesuatu yang begitu bernilai, yang tidak dapat disamai oleh apapun itu juga. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit tentang ini, ya, tentang pandangan tentang hikmat, saudara. Ada beberapa semacam pelajaran kuno, saudara, ya. Para imam-imam Mesir kuno, mereka juga mempercayai ada sesuatu yang bijaksana, ya. Ada sesuatu yang secara pikiran, secara nalar, saudara, secara pertimbangan manusia itu ada sosok pribadi yang lebih, ya. Dan dianggap itu sebagai sesuatu yang punya hikmat luar biasa. Ya. Para kepercayaan Mesir kuno berkata bahwa hikmat itu bukan sekedar sesuatu yang abstrak, ya. Sesuatu yang di dalam pikiran yang tidak kelihatan. Mereka lebih menggambarkan hikmat itu kepada sosok dewa mereka, ya, namanya dewa Sia, saudara, ya. Dewa itu di Mesir kuno menganggap dewa Sia ini adalah pribadi bukan hanya berhikmat, tetapi dewa Sia ini penuh dengan hikmat, penuh dengan hikmat. Kemudian di budaya Yunani, saudaraku, ya, di budaya Yunani juga hampir sama, saudara, ya, bahwa dewi-dewi atau dewa-dewa tertentu itu dianggap mereka itu sebagai dewa kebijaksanaan, dewa hikmat itu, ya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita mendengar ada kata filosofi, ya. Filosofi. Sofi itu dari kata Sofia, hikmat, ya. Filia itu cinta, saudaraku, ya. Cinta akan hikmat, filosofi, ya. Ini adalah kata-kata yang kita sering dengar, saudaraku, ya, muncul dari budaya kata-kata Yunani yang sampai hari ini mungkin kita tahu, saudara, ya. Orang Mesir, dewa-dewa Mesir, saudaraku, dianggap sebagai sosok yang berhikmat. Begitu juga dengan budaya Yunani. Nah, bagaimana dengan Alkitab, saudara, ya? Orang Yahudi lebih menganggap hampir sama, saudara, ya. Hikmat ini bukan bicara tentang sesuatu yang abstrak, tetapi bicara tentang sosok pribadi sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kemudian Amsal ini begitu banyak menyebutkan kata hikmat, ini menunjukkan kepada sosok pribadi, ya. Amsal 9 ayat 10 dikatakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang maha kudus adalah pengertian, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik,
ya, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ayub 12:13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, Saudara, kita bisa mencari pengetahuan. Kita bisa mengumpulkan pengetahuan kita sendiri, Saudara. Ya. Tetapi hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika saudara berpengetahuan, saudara, ya, ketika saudara pintar mungkin. Tapi kalau saudara nggak berhikmat, saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang bagaimana orang dunia, saudara, ya, bekerja keras dengan tekun, dengan giatnya, saudaraku, ya, bahkan dengan banyak hal yang dia korbankan untuk mengejar sesuatu yang berguna bagi jasmaninya. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, bukan berarti kita tidak perlu semuanya itu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tidak boleh mengabaikan hal yang penting di dalam hidup kita. Kebutuhan akan Tuhan itu. Ketika kita mempunyai Tuhan, saudara, kita pun juga akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Karena Allah di dalam hidup kita dan senantiasa menuntun kita di dalam kebenaran untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita mesti sadari ini, ya, bahwa pentingnya sekali kita dekat dengan Tuhan. Ada kalanya, saudara, di dalam situasi-situasi tertentu kita nggak bisa memutuskan. Kita tidak bisa membuat sebuah keputusan-keputusan yang tepat. Bahkan kadang-kadang kita takut untuk memutuskan sesuatu. Pada waktu itulah, saudara, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan sebuah hikmat, saudara. Ya. Di dalam Tuhan itu bukan hanya bicara tentang soal baik atau tidak baik, saudaraku. Ya. Tetapi bicara apakah ini tepat dengan kehendak Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara, saya percaya hidup kita senantiasa dituntun di dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudaraku, pengetahuan itu perlu di dalam hidup kita. Tetapi hikmat Tuhan itu harus ada di atasnya. Ada satu tulisan yang sangat menarik, saudara, ya, ditulis oleh seorang profesor. Dia berkata begini, saudara, ya, orang tidak perlu gelar untuk terdidik dan orang bergelar tidak selalu terdidik. Ya. Saya ulangi, saudara, ya, orang tidak perlu gelar untuk terdidik dan orang bergelar tidak selalu terdidik. Ya. Kadang-kadang ada benarnya, saudaraku, ya. Ada orang-orang tertentu mungkin secara akademis, secara pengetahuan, ya, secara pengetahuan sekuler mungkin, ya, punya gelar banyak, saudaraku, ya. Kemudian mempunyai kesempatan sekolah yang tinggi, saudaraku, ya. Tapi mereka lemah dalam persoalan. Mereka tidak bisa memutuskan di saat-saat sulit diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan persoalan, ya. Karena pengetahuan hanya membuat kita tahu, saudara. Ya. Ada satu buku yang saya baca, saudaraku, ya. Buku itu menjelaskan tentang bahwa bagaimana orang sukses. Bukan ditentukan oleh IQ, ya. IQ. Bukan ditentukan oleh intelijen cara berpikir kita, saudara. Tetapi EQ, ya, emosional, saudaraku, ya. Bagaimana seseorang ketika bisa memanage emosionalnya, saudaraku, ya, kesempatan sukses itu akan lebih banyak dia dapatkan. Ya. Menurut survei yang ditulis buku itu, saudaraku, ya, tidak banyak. Ya. Makanya kalau saudara tahu, kadang-kala kalau Bapak Ibu mungkin punya anak atau Bapak Ibu ngalamin sendiri, saudara sekolah tinggi-tinggi, saudara kemudian mendapatkan ilmu mungkin yang secara akademis itu yang saudara dapatkan ketika sekolah, saudaraku, ya. Tetapi ketika lulus, saudaraku, kadang-kala itu nggak kepake, saudara, ya. Kadang-kala Tuhan mengarahkan kita kepada sesuatu yang lain. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita itu bukan soal apa yang kita lakukan, tetapi soal apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika bicara tentang bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita, silakan, saudara, ya, kita cari apa yang kita perlukan. Tetapi jangan pernah sekali-sekali mengabaikan kebutuhan terpenting di dalam hidup kita. Tuhan itu sendiri
Ia akan menuntun kita di dalam hikmat-Nya, di dalam kehendak-Nya, di dalam kebenaran-Nya, saudaraku. Karena itulah yang akan membawa kita di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, hidup kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 19, saudara, ayat 8 dikatakan begini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya. Dikatakan saudaraku, Taurat Tuhan itu sempurna, ya, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita Tuhan sudah memberikan sebuah rule, ya, sebuah panduan di dalam hidup kita. Kita ada firman Tuhan yang menjadi sebuah pegangan hidup kita, yang menjadi sebuah panduan hidup kita, saudaraku ya. Oleh karena itu Amsal pun juga berkata bahwa takut akan Tuhan ini permulaan pengetahuan, permulaan hikmat, saudaraku ya. Kalau hidup kita tidak takut Tuhan, saudaraku, tindakan kita juga akan sembarangan. Tindakan kita pun juga akan semau-maunya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, saudara, dia akan berhati-hati. Dia akan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dia kerjakan. Karena tujuan hidupnya adalah apa yang dilakukan itu semuanya sekendak oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, saudaraku, perhatikan bahwa harta dunia ini, saudaraku ya, kekayaan ini, saudara, tidak akan dapat menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Kekayaan, kekuasaan itu tidak akan dapat menggantikan kebutuhan terpenting di dalam hidup kita. Kita manusia jasmani, saudara, tetapi kita juga manusia rohani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kehidupan jasmani kita perlu makan, saudara. Saudara perlu nasi, perlu roti, saudara. Perlu makanan-makanan yang mensuplai tubuh jasmani saudara. Tetapi ada bagian tubuh lain di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, tubuh kita, roh kita, saudaraku. Saudara nggak bisa beli nasi pada roh kita. Saudara nggak bisa memberikan makanan yang biasa kita makan kepada roh kita, saudara. Roh kita ini membutuhkan Tuhan. Roh kita ini memerlukan firman Tuhan, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, ketika saudara di dalam hidup ini hanya sepanjang hidupmu mengejar harta itu, saudaraku ya. Saudara hanya mengejar kekayaan itu. Hidup saudara tidak lengkap. Hidup saudara tidak sempurna. Ya. Karena ada satu kebutuhan yang Tuhan mau kita juga perhatikan di sana. Kebutuhan rohani kita. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan pernah memberikan sebuah perumpamaan kepada orang yang senantiasa hidupnya mengarahkan kepada hal-hal jasmani, saudara ya. Di dalam Lukas 12 ayat 20 ya, berkata begini ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, saudaraku ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tuhan menyebut orang bodoh, saudaraku ya, kepada orang-orang yang dalam hidupnya fokus kepada harta dunia, kekayaan, saudaraku ya, kebutuhan jasmani, tetapi dia sungguh-sungguh mengabaikan kebutuhan rohani di dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Amsal ataupun Mazmur ataupun Ayub, saudaraku ya, kata hikmat ini diulangi berkali-kali. Ya. Jadi lawan kata hikmat ini, orang berhikmat adalah orang bebal, saudaraku. Orang bebal bukan hanya bicara tentang orang yang nggak bisa diatur, nggak bisa berubah. Orang bebal di dalam pemazmur berkata, orang bebal berkata nggak ada Allah. Jadi nggak ada perubahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus sadari ini, saudara. Ya. Ada seorang tokoh ya, Robert F. Kennedy Jr. Ya, dia berkata begini, saudaraku. Semua orang pada dasarnya memiliki lubang kosong di dalam diri mereka yang berusaha mereka isi dengan uang, ya, dengan harta, dengan kekayaan, ya, dengan obat larang, dengan alkohol, dengan kekuasaan. Dan ternyata tidak ada satupun dari benda itu
yang berhasil mengisi kekosongan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saja ya harta, kekayaan, kekuasaan, ketenaran saudaraku ya, bisa membuat orang mungkin bahagia, bisa membuat orang hidup mungkin saudara, bisa membuat orang mengalami puncak kesuksesan ya. Atau mungkin jika harta, kekayaan, kekuasaan adalah tujuan manusia saudaraku, kita nggak akan mendengar ya. Ada banyak artis, ada banyak aktor ya, yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu dengar mati bunuh diri ya. Tahun lalu saudaraku ya, ada seorang produser Hollywood saudara ya, mati bunuh diri. Ya. Sekitar mungkin Oktober November tahun 2020 saudara ya. Dia produser film Hollywood saudara ya. Ketika dia meninggal saudaraku, meninggalkan harta 8 triliun ya. Ketenaran saudaraku ya, kelimpahan bahkan dia punya. Ternyata semuanya itu nggak cukup untuk membuat hidupnya lengkap, untuk membuat hidupnya sempurna. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan hidup kita ya. Kita kejar itu pengenalan akan Tuhan, kita kejar itu hidup yang takut akan Tuhan, karena disitulah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Seorang penulis berkata begini saudaraku, ada kehampaan berbentuk Tuhan dalam hati setiap manusia yang tidak bisa diisi oleh benda ciptaan apapun itu, kecuali atau melainkan hanya Tuhan Sang Pencipta itu sendiri yang dikenal melalui Yesus Kristus yang sanggup mengisinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa menyadari hal ini. Menyadari hal ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita mengusahakan hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh mengabaikan hidup kerohanian kita yang begitu penting ini, yang kita juga mesti perhatikan, yang kita juga mesti hidupi di dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan. Dan itulah tujuan hidup kita, saudaraku ya. Semakin hari kita semakin dilihat serupa dengan Kristus, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya akan dipenuhi ketika apa? Ketika kebutuhan rohani kita tercukupi dalam hidup kita. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Dalam satu hari saudaraku ya, sudah berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk saudara berdoa, untuk saudara baca firman Tuhan, untuk saudara baca renungan ya, untuk saudara bersaat teduh, atau saudara menghabiskan waktu mungkin di tempat kerja, di rumah yang bekerja secara online mungkin, atau saudara yang nganggur kemudian waktunya dihabiskan main handphone, lihat status orang saudara, main media sosial, lihat YouTube sana sini saudara, dan kemudian waktu itu habis begitu saja satu hari itu tanpa kebutuhan rohani diberikan makan saudara ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini penting di dalam kehidupan kita ya. Ini penting. Mencari hikmat saudaraku ya, pada dasarnya adalah mencari Allah, sumber segala hikmat dan pengertian. Hikmat yang datang dari atas sungguh jauh lebih berharga daripada segala harta terpendam yang pernah kita bayangkan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saudara yang hari-hari ini bertekun di dalam Tuhan, saudara beribadah, saudara mengikuti pelayanan mungkin, ayo terus berkomitmen saudara. Mungkin ada yang berkata, apa yang saya lakukan ini kayaknya sia-sia. Saya sudah berdoa mengenai pergumulan, meskipun saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan. Kok hari ini saya nggak melihat dampaknya saudara. Saudara, terus lakukan itu, setia ya. Kalau Tuhan tidak menyuruh saudaraku ya, tidak mungkin Tuhan akan membuat kita berhenti di sana saudara ya. Tuhan mau kita tekun di sana ya. Orang berkata bahwa kok kayaknya sia-sia saudara ya. Tiap saat saudara tepat waktu ikut ibadah online ya, sementara mereka tidak ikut ibadah online. Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah ya, setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pembedaan pada waktunya. Mungkin tidak sekarang. Satu kali saudara akan melihat,
apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Saudara akan melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang saudara kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu saudaraku, mari tekun. Ya. Seperti Mel Fisher tadi saudaraku, puluhan tahun dia kejar harta karun, mengorbankan waktu, bahkan tidak peduli saudaraku ya. Ketika anak dan menantunya mesti jadi korban. Bahkan tidak peduli saudara, ketika dia mesti berhadapan dengan pemerintahannya selama 8 tahun. Ya, ingin mendapatkan haknya melalui harta karun yang dia dapatkan saudara. Ya. Akhirnya dia pun mendapatkannya. Tetapi ketika dia meninggal saudaraku, hartanya pun juga ditinggal. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita menyadari akan hal ini. Ya. Mari kita menyadari betapa Tuhan rindu memberikan pengertian, memberikan hikmatnya saudaraku ya. Makanya di kitab Amsal itu hikmat itu juga digambarkan seorang perempuan yang berteriak-teriak di jalan saudaraku ya. Pada dasarnya Tuhan begitu rindu saudaraku memberikan pengetahuan, memberikan kehendaknya di dalam hidup kita. Kadangkala kita saja yang menutup hati kita. Kita mungkin tidak tekun mencarinya. Sehingga hal-hal yang benar, hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita itu tidak kita dapatkan. Sekali lagi saudaraku pada kesempatan hari ini kita sama-sama diingatkan ya. Mari kejar harta yang sesungguhnya itu ya. Boleh saudara bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi saudara tidak boleh mengabaikan kebutuhan yang terpenting itu. Harta rohani itu mesti kita kejar saudaraku ya. Mesti kita usahakan. Oleh sebab itu Amsal pasal 245 berkata begini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kejar itu saudaraku ya. Kalau saudara mengejar Tuhan seperti saudara mengejar harta, Alkitab berkata saudara akan mendapatkan pengenalan akan Allah itu dan pengertian akan takut Tuhan. Nah, kiranya firman ini memberkati kita, semakin mendorong kita saudaraku untuk setia, tekun. Satu hal saudara, Tuhan akan sedia didapatkan kita ya. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengejar Tuhan itu. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus kiranya terus mengingatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang kami inginkan ketika kami hidup di dunia. Tetapi biarlah Roh Kudus mengarahkannya Tuhan, untuk kami senantiasa memprioritaskan Tuhan sebagai kebutuhan terpenting di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mengabaikan kehidupan roh yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Materikan apa yang kami dengar, Roh Kudus mengingatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Nanti sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu,
dilakukan melalui Zoom jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang seluruh jemaat Tuhan juga bisa mengikuti doa pagi bersama. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja jam 7 malam. Diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti Komsel Pemuda Remaja ini untuk kita saling diberkati satu dengan yang lainnya. Bagi teman-teman yang tidak bisa hadir juga bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis kita ada ibadah KPKW. Diundang seluruh jemaat Tuhan, kita akan ibadah bersama di dalam ibadah KPKW dan juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah Youth pada setiap hari Sabtu dilakukan jam 6 sore. Diundang seluruh pemuda remaja untuk kita bisa hadir untuk beribadah bersama di gereja. Bagi teman-teman yang berhalangan juga bisa mengikuti peribadatan melalui live Instagram yang ada. Untuk hari Minggu kita juga tetap ada di ibadah di gereja jam 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan karena kurang enak badan atau yang sudah lanjut usia juga bisa mengikuti peribadatan kita melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Begitu juga dengan sekolah minggu di channel yang sama jam 9 pagi bisa anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat Tuhan untuk berpartisipasi di dalam janji iman Natal tahun 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi kami panitia Natal sehingga bisa mengisi form janji iman yang ada. Begitu juga diundang seluruh jemaat Tuhan mengambil bagian di dalam brosur Natal pada tahun ini yang akan kita berikan kepada Gubdi yang ada di Tangerang. Kiranya kita juga boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kita bisa berikan untuk rekan, saudara, siapapun juga yang kita temui untuk kita boleh jadi saluran berkat kasih Natal di tahun ini. Demikian pengumuman, kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.